Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dela Majid. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Hubungan Masyarakat kelas B angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada dua narasumber, yaitu yang pertama ada Aminah Majid selaku ibu saya sendiri. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tips agar tetap sehat dan positif di masa pandemi sekarang ini. Lalu yang kedua ada Syafa Samara selaku kakak tingkat di Humas angkatan 2018. Tujuan saya mewawancarai beliau adalah bagaimana cara beliau selaku milenials agar tetap produktif dengan melakukan PJJ sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai ibunda saya sendiri dengan tema tips tetap positif dan sehat di masa pandemi sekarang ini. Nah, silakan sebelum mulai wawancara memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Adina Dilah Majid yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk mewawancarai saya sebagai orang tua dari Adina Dilah Majid. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aminah Majid, saya lahir di Jakarta dan saya tinggal beralamat di Jalan Johar Baru 4, RT 11 RW 5, Jakarta Pusat. Baik, mari kita mulai pertanyaan pertama ya. Hal apa saja yang sudah diterapkan oleh ibu sendiri dalam melindungi diri agar tetap sehat? Banyak hal yang saya terapkan kepada diri saya dan keluarga saya, terutama yaitu pola hidup sehat. Saya selalu berkonsumsi makan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung vitaminnya itu. Saya mengkonsumsi buah yang saya konsumsi selama ini yaitu buah pisang dan buah pepaya. Untuk anak-anak saya makan teratur dan tidur dengan cukup, juga banyak minum air putih. Selanjutnya, adakah perubahan pola makan atau jenis makanan yang biasa dikonsumsi sebelum dan setelah pandemi ini? Sebelum pandemi saya selalu jarang ya makan namanya vitamin. Selama pandemi ini saya mencoba memberikan vitamin sehari sekali kepada anak saya, terutama anak saya yang kecil dan dari yang kecil sampai yang besar. Terutama untuk diri saya juga, saya mengkonsumsi herbal sejenis klorofil, dan saya juga mengkonsumsi minuman yang namanya kelor. Daun kelor itu saya punya tanaman daun kelor dan selalu saya rebus untuk saya konsumsi. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana cara ibu beserta keluarga memproteksi diri dari wabah penyakit ini? Saya memproteksi diri dengan cara yaitu menerapkan 3M. Pertama, saya selalu menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Itu saya terapkan kepada diri saya dan keluarga saya. Oke, baik. Selanjutnya, kegiatan positif apa saja yang sudah ibu laksanakan selama pandemi ini? Kegiatan positif saya banyak ya, yaitu pertama saya untuk kesosialan, kemasyarakatan, saya selalu membantu kepada tetangga saya maupun sanak famili saya yang terkena, yang berdampak COVID-19, dengan cara memberikan makanan ataupun natura ya, sejenis sembako kepada teman ataupun tetangga ataupun sanak famili yang terpapar COVID. Dan yang kedua, saya selalu berolahraga. Saya berolahraga seminggu 3 kali dengan keluarga, baik itu jogging maupun dengan goes. Jogging di rumah, saya dengan skipping ataupun goes, saya melakukan 3 kali seminggu. Nah, dan selanjutnya saya juga
suka berjemur di terik matahari kepada anak-anak saya dari jam 9 sampai jam 9.20, kurang lebih 20 menit saya lakukan. Oke, selanjutnya apakah Ibu mempunyai tips agar tetap sehat di masa pandemi ini? Oh, tips saya pertama yaitu saya selalu mengelola stres. Saya tidak akan stres dan saya dengan kelola stres saya dengan baik dengan cara saya hidup makan yang teratur, olahraga yang cukup, tidur yang cukup, dan saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua, keluarga saya baik yang lainnya, semoga wabah virus ini cepat berlalu dan saya pun juga tidak akan panik dalam melakukan hal ini, menghadapi hal ini. Terima Baik. kasih. Sekiranya sekian dari pertanyaan yang sudah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Kak atas waktunya yang telah diberikan. Kakak luangkan untuk saya berkesempatan mewawancarai Kak Safa. Nah, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu Kak. Nama aku Safa Samara Nugaini. Aku angkatan 2018, Humas. Dan sekarang kegiatan aku selain kuliah itu aku duta Fakultas Ilmu Sosial, terus juga sama Sigma TV. Oh, iya. Nah, oke, kita mulai ya Kak wawancaranya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Kakak dengan tema tentang milenial tetap produktif dengan PJJ. Nah, pertanyaan pertama, seperti yang kita ketahui tadi kan, Kakak sebagai finalis Duta Fis UNJ ya. Nah, bagaimana sih Kak agar kegiatannya tetap berlangsung walaupun masa pandemi seperti sekarang ini? Sebenarnya kegiatan duta itu tetap berlangsung, jadi kayak nge-MC gitu-gitu, cuman memang dilakukannya online. Nah, jadi duta itu nggak berhenti di situ aja, kita tetap ada job, karena kan yang ngurusin Bu Heni ya. Jadi Bu Heni itu suka ngirimin surat gitu, apa namanya, permintaan untuk duta menjadi MC dan lain-lain, itu masih ada masuk ke kita, dan kita nanti bergilir gitu. Misalkan teman aku udah nge-MC, nah nanti untuk MC selanjutnya itu misalkan aku gitu. Jadi alhamdulillah kerjaannya juga nggak numpuk di satu orang. Jadi setiap orang tuh ada gilirannya, itu sama sekali nggak ganggu kuliah sih. Dan walaupun offline itu juga nggak ganggu kuliah karena emang kita kan ada 12 orang. Jadi bisalah untuk bergilir gitu untuk MC. Tapi kalau misalkan online itu kita nggak ada escorting. Escorting tuh kayak nyambut tamu gitu-gitu, nganterin tamu itu kita nggak ada kayak gitu. Oh, oke. Lanjut ya Kak, selain kuliah hal apa aja sih yang Kakak lakukan selama di rumah aja nih? Kan tadi aku udah bilang, karena aku duta FIS, jadi melakukan kegiatan duta, ya kayak MC gitu-gitu, terus juga, oh ya, duta karena online kita juga bikin konten gitu di Instagram, jadi biar nggak sepi juga, terus juga untuk memperkenalkan lah duta FIS gitu kan. Terus juga selain duta, aku ada Sigma. Nah, di Sigma itu memang banyak banget proyeknya karena dari WR itu banyak banget yang kerjanya minta tolong ke Sigma gitu. Jadi memang kan ini lagi hektik banget ya pandemi kayak gini, lagi ribet juga ngurusnya online segala macam, dan akhirnya mereka minta tolong lah sama anak-anak Sigma gitu. Maksudnya kayak tolong dong kamu bikin ini, dan alhamdulillahnya nggak ganggu kuliah juga, jadi kita tetap kerja sama aja gitu, karena kerjanya tim bukan kerja sendiri-sendiri. Terus juga kesibukannya ya kuliah, nugas, terus juga ngapain ya kalau misalkan lagi stres sama tugas ya nonton film atau
masak atau YouTube, pokoknya gitu-gitu sih. Dan paling waktu itu aku pernah ikut seminar, jadi lumayan kan dapat sertifikat gitu, e-sertifikat. Biar gabut aja sih di rumah, terus juga seminarnya seminar online kan, jadi ya udah ikut aja gitu, timbang duduk di rumah doang kayak gitu. Oh, ya. Lanjut ya Kak, terus bagaimana cara membagi waktu apabila kegiatan duta dan kuliah itu dilaksanakan dalam satu hari bersamaan? Itu gimana Kak? Nah, ini pas banget ya, ini hari ini, tadi siang, tadi pagi, itu aku nge-MC. Itu nge-MC seminar Pekan Ilmu Sosial Nasional 2020. Nah, terus ternyata jam 1 itu ada kuliah, sedangkan rundown-nya itu sampai sekitaran jam 1 lewat gitu kan. Terus habis itu aku yang kayak, oh aku pikir kuliahnya di atas jam 1, di atas jam 2 nih gitu. Ternyata jam 1, aku lupa juga jadwalnya, jadi kayak, ya tapi udah fix nih, udah ikut GR segala macam kan seminarnya. Habis itu yaudah pas malam-malamnya, malam apa sore ya lupa, pokoknya itu aku chat dosennya kan, minta dispensasi aja sih, karena kalau misalkan takutnya kalau misalkan acaranya lebih lama, otomatis kan nanti nggak bisa ikut matkul, jadi lebih baik kayak izin dulu gitu kan, ngechat bapaknya sama. Ternyata tadi itu selesainya sekitar jam 12, jadi ada apa namanya, ada yang tidak hadir di dalam seminar itu, jadi aku ya udah akhirnya jam 1 bisa ikut kuliah. Jadi sebenarnya kayak gitu sih nggak usah diambil pusing, karena dosen juga ngerti gitu. Maksudnya dosen juga ngerti kalau misalkan kita ada tugas gitu kan, apalagi tugas aku juga relate sama prodi aku kan, humas gitu, MC segala macam. Jadi kan ada tugas-tugas gitu dimaklumin, cuman memang nggak ngelunjak gitu, jadi kayak izinnya tuh nggak sering-sering, maksudnya apalagi bohong gitu. Nah itu aku nggak pernah kayak gitu, karena aku kalau misalkan mau nugas kan ada suratnya, ada surat permohonan jadi MC, terus ada rundown-nya. Jadi itu jelas gitu, si dosennya juga tahu, oh nih anak lagi nge-MC, oh gini-gini gitu. Terus apa yang menjadi kegiatan baru yang sebelumnya gak kakak lakuin atau kakak rutinin, tapi sekarang malah jadi hal yang biasa dibilang rutin atau sering kakak lakukan, itu ada nggak? Ada, banyak banget. Nggak munafik ya, rebahan udah pasti, ya kan, kebanyakan tiduran. Tapi aku juga sekarang sering masak, jadi kayak nyoba-nyoba gitu, misalkan bikin kue, bikin agar, terus kayak bikin makanan deh, pokoknya yang, kan kalau hari biasa tuh kan emang kalau pulang kuliah langsung pulang kuliah kan, kadang-kadang aku juga pulangnya malam, jadi yaudah pulang kuliah tidur, terus besoknya bangun kuliah lagi, tuh nggak sempat buat masak kan. Dan emang sebenarnya aku tuh suka masak, tapi karena waktunya nggak ada, jadi nggak kesampaian gitu. Nah akhirnya sekarang pas lagi kayak gini, ya udah akhirnya masak gitu. Terus juga bantuin sih kalau misalkan mama lagi mager buat masak, ya udah akhirnya aku yang masak. Terus nonton film. Nah banyak banget film yang pas dulu-dulu tuh kayak pengen nonton tapi nggak sempet. Terus akhirnya sekarang malah kehabisan film. Jadi kehabisan film, ini tuh udah ditonton gitu. Jadinya kayak, aduh mau nonton apa lagi ya gitu kan. Terus apa lagi ya? Oh, aku sering di rumah itu sekarang jadi sering maskeran. Ya masker gitu, merawat kulit gitu kan. Pokoknya skincare-an segala macam, karena ya mau ngapain lagi gitu di rumah ya kan. Ya akhirnya beli. Terus juga dulu tuh suka beli make up, sekarang malah beli skincare. Jadi kalau make up nih dibeli, terus buat apa? Toh kita juga nggak keluar kan, kayak ngabisin uang doang. Mendingan kita beli skincare lah gitu yang bisa dipakai di rumah buat ngelap muka, badan gitu-gitu. Gimana sih Kak caranya kita ngatasi rasa malas pada saat ada tugas dari dosen? Itu gimana Kakak caranya ngatasinya? Ini nggak tahu ya, ini versi aku ya, tapi memang rasa males tuh datang kapan aja, ya nggak sih? Terus kayak misalnya nih mau ngerjain, tiba-tiba ngantuk, terus mau ngerjain tiba-tiba moodnya lagi pengen nonton film, terus mau ngerjain tiba-tiba kayak kayaknya besok aja deh, nunggu deadline gitu kan. Itu sering banget sih kayak gitu. Cuman
Aku tuh tergantung tugasnya gitu. Jadi aku nih orangnya suka tugas yang nggak ngerjain soal doang gitu. Jadi kayak apa ya? Misalkan nih ada tugas, Iya. ada soalnya, terus disuruh dibikin desainnya gitu. Misalkan kayak apa ya? Kayak bikin company profile gitu-gitu. Nah, itu aku suka karena ngedit kan. Jadi Iya. kayak sambil ngerjain, sambil enjoy, ngedit, enak gitu. Tapi kalau cuman kayak di Word, cuman tulisan gitu-gitu doang, itu jujur itu ngebosenin banget gitu. Terus juga misalkan bikin tugas, bikin PPT, itu Iya. juga ngedesain itu biasanya bisa bisa ngerjain cepet gitu. Dan biasanya aku kalau ngerjain itu nggak ada deket deadline. Terus tugas apa lagi ya? Tugas yang praktek-praktek, misalkan kayak Iya. bikin video untuk public speaking atau presentasi sambil video, itu aku juga suka karena nggak monoton gitu, maksudnya nggak baca. Karena aku orangnya bukan tipe yang suka baca, jadi aku lebih suka apa ya? Suka praktek aja gitu, kayak ngelakuin hal gitu, terus juga ngedesain-desain atau kayak tugas-tugas apa, foto apa segala macem gitu. Jadi nggak monoton, cuman ada soal jawab kayak gitu. Oh. Jadi kayak lumayan produktif juga ya Kak kegiatan Kakak selama pandemi sekarang ini, kayak PJJ sekarang ini. Lumayan, cuman memang kalau misalkan orang-orang hari Sabtu Minggu itu keluar rumah, ya kan. Kalau aku tuh kayak pergi-pergi nih ke mall atau kemana gitu. Cuman memang kalau misalkan ke rumah saudara atau saudara ke sini itu ada. Jadi kayak kan di sekitar rumahku nih saudaraku semua kan kayak ada Om, Bude, Pak De gitu-gitu. Terus juga kadang-kadang nenek aku juga suka ke sini gitu, suka ngunjungin aku. Jadi ibaratnya Sabtu Minggu itu adalah waktu untuk keluarga gitu, untuk quality time. Ya Kak, makasih banyak ya Kak, sekiranya udah selesai nih pertanyaan dan wawancara dari aku. Makasih banyak atas waktunya yang udah diluangkan. Makasih ya Iya, Kak. sama-sama ya Dina. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.